Guys, buat lo yang udah punya channel YouTube dan lo sekarang lagi bingung gimana cara nyari duit dari YouTube selain ngandelin dari gaji AdSense. So, di video ini gue bakal ngasih sumber penghasilan yang lo bisa dapetin dari channel YouTube lo, men. Yo guys, welcome di channel gua. Nama gua Rian. Buat lo yang udah subscribe, guys, thank you banget. Tapi jangan lupa gambar loncengnya lo klik juga, jadi lo nggak bakal kelewatan video-video terbaru dari gua. Dan buat lo yang baru pertama kali hadir di channel ini gue banyak banget ngebahas tips tentang bisnis dan sosial media untuk influencer milenial. Jadi kalau lo pengen ngebangun bisnis sekaligus jadi influencer di sosial media, lo harus subscribe channel ini, men. Karena gue nggak cuma ngasih tips tentang bisnis, tapi gue juga bakal ngajarin lo gimana caranya jadi entrepreneur di sosial media. Jangan lupa juga gabung ke Facebook grup gue dan follow Instagram gue kalau lo pengen ngedapetin tips lain dari YouTube gue. Pokoknya linknya ada di bawah ya. Oke, men, dari 4 sumber penghasilan yang lo bisa dapetin dari YouTube, gue cuman ngerekomendasiin satu doang yang bakal bikin lo lebih tajir dari semua YouTuber yang ada di Indonesia. Tapi yang pertama-tama gue bakal bahas dulu dari sumber yang pertama, yaitu AdSense. Ya, ini obvious banget buat semua YouTuber yang ada di Indonesia, pasti ngejarnya ini, yaitu AdSense. So, jadi lu pasti udah tahu, gue gak bakal jelasin panjang lebar. Tapi pada dasarnya AdSense ini adalah cara kerja YouTube untuk menggaji lo di setiap video-video yang lo upload. Jadi kalau lo lihat ada iklan di dalam video lo, nah itu artinya lo berpotensi untuk digaji dari YouTube melalui AdSense. Tapi gua nggak rekomen banget karena ini adalah sumber terkecil yang lo bisa dapetin dari YouTube. So kalau lo pengen jadi YouTuber dan lo cuma ngandelin dari AdSense, ya guys, karena ini nggak bakal bikin lo tambah kaya. Nah pertanyaannya, kenapa sih gua nggak rekomen yang namanya AdSense ini? Karena kalau lo memasang iklan AdSense di dalam setiap video yang lo upload di channel lo, itu artinya lo akan mengusik semua penonton-penonton yang nonton ke channel lo dengan berbagai macam iklan yang tampil di layar audience lo. Bisa dari banner, bisa dari videonya, bisa ada yang di samping, ada yang di bawah, pokoknya di mana-mana isinya iklan semua. Jadi kalau lo nggak punya bisnis dan lo cuma ngandelin ini doang, guys, itu tandanya lo telah menyanyiakan peluang lo selama jadi YouTuber. Tapi tenang aja, karena gua punya sumber terbesar dan ini yang gua rekomendasiin buat lo. Oke, sumber pemasukan kedua yang lo bisa dapetin dari YouTube adalah affiliate program. Sebagai gambarannya, program ini adalah dimana lo itu bergabung ke dalam satu program afiliasi, yaitu toko-toko atau perusahaan yang memberikan komisi kepada lo jika menjual barang-barang atau jasa yang mereka punya. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya begini. So, kalau lo sebagai content creator, pasti lo akan menggunakan berbagai macam produk atau jasa untuk mensupport konten-konten yang ada di channel lo kan. Nah, contoh sederhana produk yang gue pakai yaitu mikrofon nih, yang lo bisa lihat. Mikrofon ini kalau seandainya gue bisa nemukan toko yang menjual mikrofon ini dan dia punya program afiliasi, itu artinya gue bisa bergabung ke program dia untuk bantu ngejualin mikrofon ini kepada lo. Jadi setiap kali lo ngebeli mikrofon ini dari link yang gue taruh di description box, maka gue akan mendapatkan komisi dari toko yang udah bekerja sama gua. Jadi kalau lo suka lihat ada link di kolom deskripsi itu yang warnanya biru-biru, itu adalah salah satu tanda kalau link itu adalah link afiliasi. Untuk komisi yang lo akan dapatkan dari program afiliasi ini juga beraneka ragam. Ada yang ngasihnya dalam bentuk persentase, ada juga ngasihnya dalam bentuk kuota atau dalam bentuk uang secara langsung. Nah, website-website yang menyediakan program afiliasi ini itu websitenya apa aja? Sebenarnya itu ada banyak banget, jadi tergantung apakah lo memakai produk asli, produk real, atau produk yang sifatnya digital, atau produk yang nggak ada wujudnya. Nah, kalau lo pengen mencari program afiliasi yang menawarkan produk-produk real, lo bisa datang ke berbagai macam marketplace, ya banyak banget marketplace di Indonesia. Itu biasanya mereka
mereka menyediakan program afiliasi. Nah, sedangkan di satu sisi kalau lo menggunakan produk digital, lo juga bisa datang ke website yang menjual program-program ini, kayak misalnya software yang lo gunakan, atau lo juga salah satu yang membeli kursus online. Nah, ini juga bisa dijual melalui program afiliasi itu. Oke, sekarang yang ditunggu-tunggu adalah YouTube sebagai traffic generator bisnis lo. Oke, buat lo yang ngikutin semua sosial media gua, lo pasti udah tahu dong kalau rata-rata audience gua dan follower gua itu adalah seorang entrepreneur milenial. Jadi mereka itu udah pada punya bisnis, baik itu offline ataupun online, dan baik itu menjual produk ataupun jasa. Harusnya lo yang nonton channel gue juga adalah entrepreneur milenial, alias lo udah pada punya bisnis. Kalau lo belum punya bisnis, oh ya berarti lo harus bikin bisnis segera mungkin, guys. Jadi jika lo adalah seorang pengusaha dan lo memiliki channel YouTube, ngapain channel YouTube lo ini dipenuhin dengan berbagai macam iklan? Mau itu datangnya dari AdSense kek atau dari sponsorship, selama lo menjual produk orang lain, maka bisnis yang lo punya itu nggak akan bisa berkembang, guys. Jadi seharusnya yang lo lakukan adalah lo harus mengabaikan semua iklan-iklan yang menu-menuhin channel lo, dan lo harusnya mempromosikan bisnis lo dengan lebih agresif dan lebih dominan di semua konten-konten yang lo bikin di channel YouTube lo. Tolong jangan sekali-sekali jualan di dalam channel YouTube, tapi gunakanlah YouTube sebagai traffic generator untuk bisnis lo, guys. Jadi setelah mereka nonton video-video lo bisa mengajak mereka untuk datang ke sosial media lo atau bahkan mailing list lo. Kemudian selanjutnya lo harus membangun yang namanya kepercayaan audiens lo terhadap bisnis yang lo tawarkan. Caranya lo harus mengedukasi mereka dari manfaat-manfaat yang bisnis lo tawarkan kepada mereka. Jadi intinya adalah bawa audiens lo ini keluar dari YouTube, kemudian masuk ke dalam sales funnel yang lo udah bikin. Supaya apa? Supaya ujung-ujungnya mereka yang dari audiens akhirnya berubah menjadi customer lo. So pesan gue, ingat ya guys, jangan jualan di YouTube, jangan cari duit di YouTube, apalagi menjadikan YouTube sebagai bisnis utama lo. Tapi gunakanlah YouTube dan jadikanlah YouTube sebagai traffic generator untuk bisnis yang lo bangun. Nah, sekarang gue punya dua pertanyaan buat lo. Yang pertama adalah, kalau lo punya bisnis lo ini apakah offline atau online? Dan pertanyaan kedua dari gue, kalau lo udah punya bisnis, apakah lo menjual produk atau menjual jasa? So langsung aja komen di bawah, guys, karena gue pengen tahu rata-rata bisnis lo ini seperti apa. Dan buat lo yang penasaran bagaimana sih cara gue membangun bisnis gue dari YouTube dan sosial media gue yang lain, lo bisa langsung gabung aja ke Facebook grup gue, linknya ada di bawah, untuk belajar lebih lanjut bagaimana sih cara agar bisnis lo juga ikut berkembang melalui YouTube. So guys, kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, tolong bantu di like, tolong bantu di share, dan mumpung lo masih di sini, subscribe juga ya ke channel gue. Jadi lo bakal dapetin tips-tips keren dari gue, guys. Dan makasih banget guys buat lo yang udah nonton sampai akhir video ini. So gue bakal ketemu lo di video gue berikutnya.